Selamat pagi jemaat sekalian. Ya, terima kasih dia Kenatat. Nyanyiannya sangat dinikmati. Tidak ada yang lebih nikmat lagi daripada berkumpul bersama, lalu kemudian bernyanyi bersama. Dan tidak tahu masih berapa lama lagi kita punya kesempatan seperti ini ya. Oke. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur karena Engkau memberikan kami satu hari lagi dan Engkau memberikan kami kesehatan. Satu hal yang akhir-akhir ini semakin disadari dan semakin dihargai oleh orang di seluruh dunia. Tetapi kami terutama menghargai keselamatan jiwa kami, yaitu bahwa Engkau memberikan kami suatu hidup yang baru, supaya kami dapat memakainya dengan bermakna, kami dapat melakukan hal-hal yang memiliki arti untuk masa depan kami, sampai kekekalan bahkan. Dan kami ingin supaya hari demi hari, Engkau memimpin kami untuk melakukan apa yang benar. Dan sekarang kami mau belajar sedikit firman Tuhan. Mohon sambil kami belajar, Engkau membukakan hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran itu, agar kami diubah oleh kebenaran itu. Dan kebenaran itu kemudian tumbuh dan berbuah lebat di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi sudah 1 bulan ini, 1 bulan lebih ya, kita nyanyi lagu Hidup Bagi Tuhan. Ini adalah tema kita, tema HUT kita, ya, tema HUT yang ke-26 dari Grave. Dan mungkin sangat pas, karena dalam zaman pandemi ini, hidup dan mati itu kan nggak ada yang tahu. Ya, kena atau tidak kena, mau vaksin atau belum divaksin, itu semuanya tidak ada yang bisa menjamin 100%. 90% pun orang nggak bisa menjamin. Oleh sebab itu, hari demi hari yang kita jalani, itu adalah pemberian dari Tuhan. Nah, bagi kita yang sudah menerima Yesus Kristus, dan kita yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, maka istilahnya itu kita sekarang sudah hidup bagi Tuhan. Ya. Jadi kita lahir baru, maksudnya apa? Maksudnya yaitu hidup kita yang lama itu sudah diberikan kepada Tuhan Yesus. Lalu kemudian Tuhan Yesus memberikan hidupnya bagi kita, menjadi hidup kita yang baru. Itulah maknanya kita hidup bagi Tuhan. Tetapi kalau kita lihat sisi lainnya, sebenarnya sebelum kita bertobat, sebelum kita menerima Tuhan Yesus, kita sedang hidup di dalam dosa. Lalu kemudian sesudah kita bertobat, maka kita meninggalkan dosa itu dan kita sekarang hidup di dalam kebenaran. Dosa itu kita berikan kepada Tuhan Yesus dan ditukar Tuhan Yesus memberikan kepada kita kebenaran. Jadi hidup bagi Tuhan sebenarnya sama dengan hidup dalam kebenaran. Atau mau kita lihat lagi dari sisi lain, sebelumnya belum beriman lalu kemudian menjadi beriman. Jadi sekarang hidup beriman. Jadi pada pagi hari ini saya ingin mengajak supaya jemaat mempelajari mengenai hidup dalam kebenaran ini. Dan mungkin salah satu cara kita bisa lebih mempelajari, lebih mendalami tentang hidup dalam kebenaran ini adalah mempelajari buahnya. Atau apa yang muncul, apa yang timbul dari hidup dalam kebenaran. Tentunya orang yang hidup di dalam kebenaran itu pasti menghasilkan buah. Tuhan Yesus sendiri yang berkata bahwa dari buahnya lah engkau akan mengenal. Ya siapa yang muridku. Tetapi buahnya ini apa? Nah, pada pagi hari ini kita akan melihat buah yang pertama, yaitu adalah tentang damai sejahtera. Coba kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Kita akan membaca ayat yang ke-27. Yohanes pasal yang ke-14.
ayat yang ke-27. Saya akan membacakannya untuk jemaat sekalian. Kalau Anda sudah dapat, Anda boleh membuka Alkitab Anda bersama-sama dan membaca bersama-sama dengan saya. Yohanes pasal 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Oke. Jadi Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya, sebagai persiapan. Tuhan Yesus sudah berencana akan mati, akan bangkit kembali, akan menampakkan diri, dan akhirnya akan naik ke surga. Jadi secara fisik meninggalkan murid-muridnya. Tetapi Tuhan Yesus mempersiapkan mereka dengan berkata bahwa aku meninggalkan bagimu damai sejahteraku. Dan damai sejahtera Tuhan Yesus, menurut dia sendiri, ini bukan yang seperti dunia kasih. Atau bukan seperti yang dimiliki oleh dunia. Jadi apa sih damai sejahtera yang dimaksud ini? Kalau kita membaca di dalam Yesaya pasal 9 ayat yang kelima, di situ ada beberapa titel yang diberikan kepada Sang Juru Selamat, kepada Yesus. Dan salah satunya adalah The Prince of Peace. Ya, Raja Damai. Wah, Raja Damai. Ya. Sebenarnya dalam bahasa ini di Alkitab, Yerusalem itu sebenarnya adalah Raja Damai. Ya, juru damai, Yerusalem, Salem itu damai. Yerusalem artinya juru damai. Jadi Yesus memiliki title Raja Damai. Apa maksudnya? Dan mungkin salah satu kita melihat sisi dari damai ini adalah, kalau di dunia ini, damai itu artinya bebas dari konflik, bebas dari perang. Jadi Raja Damai artinya ya membebaskan dari perang. Jadi hidup di dalam damai sejahtera artinya hidup di dalam kebebasan dari perang. Tetapi bukankah perang itu masih ada? Bukankah orang Kristen masih terlibat di dalam berbagai peperangan? Oh ya, betul. Tapi itu karena kedatangan Yesus yang pertama kali. Paling utama sebenarnya adalah membawa damai dalam pengertian damai dengan Allah. Tujuan Yesus datang ke dunia adalah untuk membawa manusia ke dalam perdamaian dengan Allah. Itulah sebabnya di dalam 2 Korintus, pasal yang ke-10, ayat yang ke-5, di situ Rasul Paulus berkata, 2 Korintus 5 ayat 20, bahwa mereka adalah utusan-utusan Allah yang berseru, berilah dirimu diperdamaikan dengan Allah. Paulus berusaha untuk membawa orang untuk masuk ke dalam perdamaian dengan Allah. Karena sebenarnya manusia yang berdosa itu sedang bertentangan dengan Allah. Karena dosa itu adalah pertentangan dengan sifat Allah. Jadi manusia yang berdosa itu bertentangan dengan Allah, bermusuhan dengan Allah. Nah, manusia yang berdosa itu tidak bisa bersama-sama dengan Allah. Dan dosa tersebut harus dihukum. Dan hukumannya adalah maut. Roma 6 ayat 23. Upah dosa ialah maut. Dan manusia berusaha macam-macam cara untuk melakukan apapun juga untuk menghilangkan dosanya, untuk masuk surga, tetapi sebenarnya tidak ada cara lain untuk menghapuskan dosa selain dosa tersebut dihukumkan. Dan hukumannya adalah maut tadi. Jadi satu-satunya cara manusia bisa selamat dari maut adalah bila ada seorang juru selamat yang menggantikan manusia menanggung hukuman maut itu. Jadi manusia yang menerima bahwa hukumannya itu ditanggung oleh sang juru selamat, dan juru selamat itu adalah Yesus. Maka dosanya itu dihitung sudah diberikan kepada Tuhan Yesus, lalu kemudian Tuhan Yesus tanggung hukuman dosa itu, lalu kemudian seperti yang tadi saya katakan, kehidupan Tuhan Yesus atau kebenarannya ditukarkan, diberikan kepada kita.
Maka bagi barang siapa yang menerima Tuhan Yesus, yang beriman kepada Tuhan Yesus, maka dia tidak perlu lagi menderita hukuman. Saya bacakan di dalam Roma pasal 5, ayat yang pertama. Ini ayat yang bagus sekali. Di sini menjelaskan apa yang terjadi bagi orang yang dibenarkan. Kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi barang siapa yang beriman, diperdamaikan dengan Allah, hidup dalam damai sejahtera. Oleh siapa? Oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, jemaat sekalian, ketika manusia yang berdosa, dia menyerahkan hidupnya untuk dihukum, untuk mati, dan kemudian Tuhan Yesus memberikan nyawanya Tuhan Yesus untuk dihidupi oleh manusia itu, maka manusia tersebut seolah-olah namanya lahir baru. Karena kehidupannya yang lama sudah ditanggung, sudah diambil oleh Tuhan Yesus, dan sudah mati dihukum. Dan yang dia hidupi sekarang adalah kehidupan yang baru, yang sebenarnya adalah milik Yesus yang diberikan kepada dia. Jadi, bagi barang siapa yang sudah memiliki hidup yang baru ini, katanya dia sudah punya perdamaian dengan Allah. Dan itu adalah salah satu sumber dari damai sejahtera kita. Bahwa kita sudah didamaikan dengan Allah. Nah, pengertian lain dari damai sejahtera apa? Yaitu adalah bebas dari kekhawatiran. Nah, bebas dari kekhawatiran. Dunia ini mengkhawatirkan apa sih? Dunia ini mengkhawatirkan mengenai makan. Ya, makan apa? Pakai apa? Tinggal di mana? Ya, butuh ini, butuh itu. Mungkin dunia akan berkata, saya akan bebas dari khawatir kalau saya punya cukup uang. Saya akan bebas dari kekhawatiran kalau saya sudah punya asuransi. Saya akan bebas dari kekhawatiran kalau saya sudah divaksin. Ya, atau saya sudah kebal dari virus. Atau apa. Atau saya sudah punya pekerjaan. Atau saya bisa sekolah di mungkin tempat yang terkenal. Atau apa yang diinginkan oleh dunia ini, itulah yang dunia ini khawatirkan. Dan ada orang yang begitu khawatir sehingga dia mengkhawatirkan segala sesuatu tentang masa depannya. Dia khawatir, nanti rupiah anjlok. Aduh, nanti emas anjlok, nanti saham anjlok dan lain sebagainya. Nanti properti turun. Nanti harta saya begini. Dia mengkhawatirkan ini dan mengkhawatirkan itu. Sehingga segala sesuatu dikhawatirkan, padahal definisi dari khawatir adalah takut terhadap apa yang belum tentu terjadi di masa depan. Belum tentu terjadi, belum terjadi. Tetapi bagi dia, di dalam pikiran dia, itu seolah-olah sudah terjadi, atau pasti akan terjadi, makanya dia sudah takut duluan sebelum itu terjadi. Itu namanya khawatir, cemas. Jadi dunia mencari hal-hal untuk menghilangkan cemasnya itu. Uang, harta benda, security, dan lain sebagainya. Dan dengan memiliki hal-hal tersebut, mereka akan merasa bebas dari rasa khawatir. Nah, bagaimana dengan orang Kristen? Apakah orang Kristen sama dengan dunia ini? Apakah damai orang Kristen sama? Jawabannya adalah ya dan tidak. Ya, dalam pengertian bahwa ya, semua security itu juga bisa memenuhi kebutuhan kita. Ya kan? Kita memang butuh makan, kita memang butuh ya, sandang, pangan, papan, kita butuh segala hal yang dibutuhkan oleh manusia. Dan Tuhan Yesus, kalau kita membaca di dalam dalam Matius pasal 6, ya, ayat yang ke-32, ayat yang ke-33, Tuhan menyuruh supaya anak-anaknya itu jangan khawatir. Jangan kamu khawatir akan apapun juga. Tuhan Yesus memberikan contoh tentang burung pipit di udara yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak menyimpan, tidak mengumpulkan dalam lumbung, tetapi diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Ada bunga bakung di padang yang tidak menenun, tidak memintal, tetapi didandani sedemikian rupa oleh Bapamu yang di surga. Tuhan menjanjikan bahwa semuanya itu yang dicari oleh bangsa-bangsa, itu akan ditambahkan kepadamu. Wow, luar biasa. Tadi di Yeremia
Pasal yang ke-17 kita membaca ayat yang ke-7, waduh ini ayat yang ke-8. Barang siapa yang hidup berkenan kepada Tuhan, itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Tidak ada tempat yang lebih subur lagi. Tidak ada tempat yang lebih berpotensi menghasilkan buah di tepi aliran air, berbuah pada musimnya. Dengan begitu banyaknya janji-janji Tuhan mengenai pemeliharaan, mengenai berkat-berkat, mengenai Tuhan akan melindungi dan lain sebagainya, kalau orang Kristen masih khawatir juga, itu namanya tidak percaya kepada Tuhan. Ada orang yang berkata bahwa kekhawatiran itu sama dengan iman yang minus. Ya. Jadi kalau iman yang plus, yang positif itu, iman yang kuat itu percaya kepada Tuhan. Tapi kalau khawatir itu kan sebenarnya kita takut kepada sesuatu di masa depan yang kita tidak tahu, tetapi kita sudah yakin bahwa itu akan terjadi. Atau kita yakin bahwa Tuhan tidak akan melindungi kita, Tuhan tidak akan memelihara kita, makanya khawatir. Makanya itu namanya iman yang katanya minus, bukan lagi iman yang masih nol, udah minus, udah jeblok. Bukan lagi nggak percaya Tuhan, tetapi malahan percaya Tuhan tidak akan membantu, Tuhan tidak akan memelihara. Oh, ini gawat sekali. Jadi kekhawatiran ini adalah satu hal yang sering menjadi momok bagi orang. Bukan hanya orang dunia, juga orang Kristen. Nah, Tuhan memberikan kita banyak janji. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kita jangan khawatir akan hal-hal yang material. Tadi saya menyinggung Matius pasal 6 ayat 33. Tuhan Yesus bilang, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu yang Tuhan ingin kita fokuskan. Kita tidak perlu menghabiskan hidup kita untuk mengejar hal-hal yang duniawi yang bisa Tuhan tambahkan kepada kita. Yang perlu kita fokuskan adalah kita mengejar hal-hal yang sifatnya rohani, yang harus kita kejar, yang harus kita temukan kebenarannya, yang mungkin harganya harus kita bayar, tetapi yang memiliki nilai, value yang tinggi, yang kekal. Dan itu yang tidak bisa didapatkan oleh dunia ini. Hal-hal yang duniawi bisa ditambahkan. Jadi, apakah kita masih khawatir? Apakah kita masih tidak percaya kepada janji-janji Tuhan? Toh, Tuhan sudah banyak sekali membuktikannya di dalam contoh-contoh di Alkitab. Tapi, walaupun Tuhan punya janji ini dan janji itu, bukan berarti bahwa orang Kristen itu pasti akan selalu berkecukupan, akan selalu berkelimpahan, akan selalu dilindungi dari sakit penyakit. Tidak. Tuhan tetap memberikan kita suatu akal sehat untuk berpikir, untuk menganalisa, untuk menimbang segala sesuatu, untuk melakukan hal yang paling bijaksana. Tentu untuk menghindari sakit penyakit kita harus menjaga kesehatan. Kita menjaga tubuh kita, mungkin jaga makan, mungkin jaga jam tidur kita, mungkin jaga aktivitas kita dan lain sebagainya. Jadi kita menjaga apa yang kita bisa lakukan, dan sisanya tidak perlu kita khawatirkan. Seperti yang Tuhan katakan di dalam Matius pasal 6 tadi, siapakah di antara kamu di sini yang bisa menambah sehasta saja pada jalan hidupnya dengan khawatir? Tidak ada yang bisa. Memang Tuhan menginginkan kita tidak mengkhawatirkan soal makanan, minuman, apa yang akan kamu pakai. Tetapi burung di udara pun walaupun tidak menabur menuai, tetapi mereka tetap bekerja keras mencari makanannya loh. Ya. Misalnya burung hummingbird, saya suka sekali nonton National Geographic dan ya, berhubungan dengan binatang-binatang. Dan burung hummingbird bahasa Indonesianya apa ya? Kolibri mungkin. Burung hummingbird itu, dia itu kecil sekali, salah satu burung paling kecil di dunia, tetapi dia itu mengepakkan sayapnya, saking kencangnya, itu bisa sampai ribuan kali per menit. Bayangkan, berarti 1 detik itu sudah mengepak beberapa kali. Nah, untuk melakukan kepakan sayap yang begitu kencang, maka dia harus menghabiskan energi yang sangat besar. Oleh sebab itu, maka burung hummingbird ini, dia selalu harus mencari makan.
Setiap kali dia terbang, dia nggak bisa cuma tamasya, oh saya mau melihat langit biru, saya mau jalan-jalan, saya mau berkunjung ke sarang teman untuk ngobrol-ngobrol gitu, nggak bisa. Ya, burung hummingbird tidak bisa seperti itu, tidak ada kunjungan sosial. Setiap kali burung hummingbird terbang, dia harus cari makan. Dia cari di mana ada ini bunga, kemudian dia menghisap sarinya. Jadi, walaupun mereka tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan dalam lumbung, tetapi diberi makan oleh Bapamu yang di surga, mereka tetap bekerja, tetap berusaha. Kita mempelajari dunia binatang dan struggle, perjuangan yang mereka lakukan untuk bertahan hidup. Jadi, walaupun kita orang anak-anak Tuhan, sudah diberikan janji ini dan itu, Tuhan tetap mengharapkan supaya kita berjuang juga. Maka Tuhan kemudian akan memberkati itu. Jadi, tidak perlu khawatir, karena Tuhan sudah memberikan banyak sekali asuransi. Di dalam Mazmur pasal 37 ayat yang ke-25, Daud, seorang yang luar biasa sekali, dia bersaksi, dahulu aku muda, sekarang sudah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Daud, dari muda sampai tua, mengobservasi dan kemudian membuat suatu kesimpulan bahwa Tuhan memelihara anak-anaknya, orang-orang yang benar. Betapa indah, maka tidak perlu khawatir. Oleh sebab itu, maka orang Kristen itu memiliki damai sejahtera. Karena di dalam hatinya itu tidak ada kekhawatiran lagi. Tidak perlu khawatir. Nah, tetapi tadi saya bilang bahwa damai sejahtera kita tidak sama dengan dunia ya. Ada sedikit persamaannya karena hal-hal yang memberikan ketentraman kepada orang dunia bisa juga memberi ketentraman pada kita. Tetapi seandainya hal-hal yang memberikan ketentraman kepada orang dunia itu diambil, orang Kristen tetap bisa memiliki damai sejahtera. Nah, disinilah bedanya. Makanya Tuhan Yesus bilang bahwa damai sejahteraku ini bukan dari dunia ini. Dan sebenarnya dunia ini mencari damai sejahtera dan tidak ketemu-ketemu damai sejahtera itu. Karena damai sejahtera yang sesungguhnya hanya bisa ada di dalam kebenaran. Damai sejahtera yang sesungguhnya itu hanya bisa ada di dalam kebenaran. Nah, ketika Yesus disalibkan, apa yang dirasakan oleh murid-muridnya? Wah, mereka sedih, mereka terpukul, hancur rasanya. Harapan-harapan mereka yang sudah berpikir, oh nanti satu duduk di sebelah kanan, satu duduk di sebelah kiri Tuhan Yesus. Kerajaan Tuhan akan segera datang dan lain sebagainya, tetapi sekarang Tuhan guru mereka disalibkan. Lalu kemudian mereka menjadi cemas, mereka menjadi takut. Mereka takut kepada orang-orang Yahudi, kepada imam-imam kepala orang-orang Farisi. Oh, rupanya mereka bisa takut. Ya, rupanya mereka menjadi cemas. Tetapi, itu hanya terjadi sampai kapan? Itu terjadi sampai Tuhan Yesus muncul di tengah-tengah mereka. Tadinya mereka mengunci pintu, mereka menutup diri, mereka tidak mau ketemu siapa-siapa, mereka takut. Tetapi Tuhan muncul di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera. Wow, hal pertama yang Tuhan ucapkan ketika muncul di tengah-tengah muridnya, yang lagi mengunci diri itu adalah damai sejahtera. Peace be unto you. Damai sejahtera bagi kamu. Karena Tuhan Yesus melihat bahwa di dalam hati mereka kurang damai sejahtera. Mungkin kurang iman. Ya. Mungkin ada kekhawatiran yang mereka tidak tahu apa yang terjadi. Mereka tidak tahu Tuhan sudah bagaimana, sudah mati. Apa yang terjadi sekarang? Apa yang harus mereka lakukan? Mereka tidak tahu. Jadi Tuhan Yesus mau kasih kepada mereka damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu datang dari mana? Ya, datang dari kehadiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sengaja menampakkan diri kepada mereka. Lagi dan lagi dan lagi. Berulang-ulang kali Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka untuk
membuat mereka sadar bahwa mereka tidak ditinggalkan. Mereka pikir, oh guru sudah tidak ada lagi, kita sudah tidak ada lagi. Oh, Tuhan Yesus muncul di depan mereka. Oh, Tuhan Yesus masih ada. Oh, Tuhan Yesus tidak ada lagi. Ini kita mana mau ngapain lagi nih? Mau mengikut siapa? Nggak tahu, kita balik aja mancing di danau, menjala ikan. Tuhan Yesus muncul. Oh, rupanya Tuhan Yesus bukan mau kita kembali memancing. Tapi Tuhan Yesus mau menjadikan kita penjala manusia. Tuhan Yesus muncul lagi dan muncul lagi dan memberikan pesan demi pesan kepada mereka, mengingatkan mereka akan firman yang sebelumnya Tuhan Yesus sudah katakan kepada mereka. Untuk mengingatkan kepada mereka bahwa Tuhan Yesus masih beserta, bahwa firman Tuhan masih berlaku, bahwa semua firman yang sudah dikatakan, semua nubuatan itu akan digenapi. Dan itu yang membawa damai sejahtera bagi murid-muridnya. Jemaat sekalian, seandainya Tuhan Yesus tidak menampakkan diri kepada mereka, maka apa artinya semua pengajaran Tuhan Yesus sebelumnya? Apa nilainya semua janji Tuhan Yesus itu? Kalau Tuhan Yesus tidak menampakkan diri lagi. Sudah nggak ada Tuhannya. Gurunya sudah tidak ada lagi. Apa gunanya lagi perkataan Tuhan Yesus? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Sudah mati. Jalan kebenaran dan hidupnya sudah mati. Apa gunanya perkataan Tuhan Yesus? Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku tidak akan binasa sekalipun ia sudah mati. Karena Yesusnya sudah mati. Yesusnya sendiri tidak hidup. Tetapi karena Yesus menampakkan diri berkali-kali, meyakinkan mereka bahwa Yesus sungguh hidup dan bersama dengan mereka dan ada di sebelah mereka, karena sewaktu-waktu bisa tiba-tiba muncul, ada bersama-sama dengan mereka dan akan mengingatkan mereka dan memberikan Roh Kudus di dalam hati mereka untuk menghibur mereka, untuk mengingatkan mereka, mengajar mereka. Itu adalah penghiburan, itu adalah damai sejahtera bagi mereka. Sehingga ada suatu perbedaan yang sangat jelas. Ketika mereka sudah memiliki iman itu, ketika mereka sudah memiliki keyakinan itu, maka mereka dengan berani memberitakan Injil. Tidak ada lagi takut-takutnya. Kalian baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Mereka memberitakan Injil. Ya. Mereka berbicara dalam bahasa-bahasa asing. Mereka mentobatkan orang-orang dari Siro-Fenisia, dari Makedonia, dari mana-mana semuanya. Karena mereka tidak takut lagi. Mereka tidak gentar lagi. Nah, jemaat sekalian, damai yang Tuhan berikan tidak mungkin didapatkan dunia ini. Karena dunia telah menolak Yesus. Sedangkan damainya Tuhan Yesus, yang berasal dari Tuhan Yesus, adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, jemaat sekalian, apakah kita sudah memiliki damai itu? Selama Petrus dia melakukan penginjilan, dia begitu luar biasa, dan dia menunjukkan betapa dia sudah berubah sekarang. Tadinya dia penuh dengan ketakutan. Ya. Ingat sebelum Tuhan Yesus disalib, dia yang sesumbar ingin menyertai Tuhan Yesus sampai mati, tetapi kemudian waktu ditanya sama hamba perempuan, kamu ya murid orang Galilea itu? Bukan. 3 kali dia menyangkal. Tetapi kemudian dia berubah. Dia menjadi orang yang sangat berani. Nah, di Kisah Para Rasul pasal yang ke-12, itu Herodes menangkap Yakobus, lalu kemudian membunuh Yakobus. Dan itu membuat orang-orang Yahudi senang. Sehingga Petrus juga ditangkap dan hendak disidang di muka umum juga. Nah, pada malam sebelum Petrus disidang, Petrus tidur. Petrus tidur. Ya. Petrus yang dulu pernah membangunkan Tuhan Yesus dengan seruan, "Guru, guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Waktu itu Tuhan Yesus yang tidur. Lalu kemudian Petrus yang nggak bisa tidur.
dan bangunin Tuhan Yesus. Tetapi sekarang gilirannya Petrus yang sudah menghadapi kematian, Petrus yang tidur. Luar biasa sekali. Ya. Di Daniel, Anda boleh baca, di zamannya Daniel, waktu itu dilarang untuk berdoa, untuk mengajukan permohonan kepada siapapun, kepada dewa manapun selain kepada raja. Tetapi Daniel, dia dengan setia melakukan apa yang sebelumnya selalu ia lakukan. Ia tetap berdoa kepada Tuhan. Dia tidak mau mengubah kebiasaan baik yang sudah dia lakukan selama ini, yaitu naik ke atas tingkat rumahnya, kemudian menghadap Yerusalem berdoa 3 kali sehari. Itu bagi dia sudah merupakan kebiasaan yang baik, yang sudah dia lakukan seumur hidupnya, dan dia tidak mau mengubahnya demi apapun juga. Walaupun harus menanggung resiko. 3 temannya, Hananya, Misael, dan Azaria. Hananya, Misael, dan Azaria disuruh untuk menyembah patung yang dibuat oleh Nebukadnezar. Dan kalau tidak mau, maka akan dilemparkan ke dapur api. Tetapi mereka berani sekali menentang perintah Nebukadnezar. Apa yang membuat mereka melakukan itu? Kita tidak membaca bahwa Hananya, Misael, dan Azaria, Daniel, mereka sampai gemeteran, mereka nggak bisa tidur. Kita tidak baca tuh bahwa Daniel di Gua Singa itu nggak bisa tidur. Yang tertulis nggak bisa tidur adalah Raja Darius. Raja Darius yang tidak bisa tidur. Semalaman. Pagi-pagi Raja Darius sudah pergi ke Gua Singa itu bertanya, Daniel, apakah Allah yang engkau sembah itu telah sanggup melepaskan engkau dari mulut singa? Daniel langsung menjawab, baik-baik saja. Danielnya nggak ada masalah. Ya. Mungkin Daniel tidur juga seperti Petrus tidur di tengah singa. Di sini siapa yang pernah ke safari, ya. Lalu kemudian naik mobil sampai ke daerah yang ada singanya, biasanya ada tulisan, jangan turunkan kaca mobil. Ya kan gitu. Tapi ini Daniel masuk ke dalam gua singanya. Dan masih bisa tidur semalaman di situ. Apa yang membuat mereka bisa memiliki damai sejahtera itu? Adalah iman, adalah keyakinan bahwa mereka sedang berada di dalam kebenaran. Orang yang tidak yakin bahwa dia di dalam kebenaran, orang yang tidak tahu persis tentang kebenaran itu, dia akan ragu-ragu. Dan dia akan cemas, dia akan takut. Apakah yang saya lakukan ini benar atau tidak? Tetapi mereka tidak takut. Kenapa? Karena mereka punya iman itu. Sehingga walaupun nyawa mereka terancam, jangankan ngomong tentang harta bendanya terancam. Sekarang nyawa ini yang sedang terancam. Kalau nyawa sedang terancam, saudara, misalnya kalau ada orang sudah menggap-begap, ya, mau tarik napas rasanya nggak pernah cukup, maka semua harta dan semua itu sudah nggak kepikiran lagi. Mau punya rumah berapapun, punya mobil berapapun, sudah tidak terpikir lagi. Pikirannya hanyalah napas berikutnya. Saya butuh lebih banyak oksigen lagi. Ketika nyawa sedang terancam, tetapi mereka masih bebas dari kekhawatiran. Nah ini, dan saya bertanya-tanya, apakah kondisi mereka ini bisa beraplikasi kepada zaman pandemi ini? Karena saya melihat ada beberapa kemiripan. Daniel dan teman-temannya, mereka diberikan suatu larangan untuk melakukan apa yang mereka tahu adalah kebenaran. Tetapi mereka dengan berani menentang titah raja. Karena mereka menimbang-nimbang resikonya. Tentu, melakukan kebenaran itu selalu datang dengan resiko. Ya, saya katakan dan Alkitab katakan bahwa orang yang hidup takut akan Allah pasti akan mengalami penganiayaan. Jadi mereka melakukan kebenaran itu dengan resiko, dengan tahu persis bahwa ada resikonya. Di pasal 1-nya Daniel dan kawan-kawan, Hananya, Misael, dan Azaria memutuskan tidak mau menajiskan diri mereka dengan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Mereka bertekad, pokoknya saya tidak mau makan itu. Ada nggak resikonya? Oh ada.
Bahkan kepala penjenangnya itu saja sudah berkata, ini kalau kamu sampai ketahuan, lalu kemudian kamu menjadi kurang sehat, lalu perawakan kamu, air muka kamu berbeda dari semua yang lainnya, ini maka nanti kepala kita akan melayang. Tapi mereka dengan keyakinan berkata, oke, nggak apa-apa, coba aja dulu, nanti kamu akan lihat, dan kemudian baru terbukti benar iman mereka. Jadi, apa yang mereka lakukan ini, kebenaran membawa resiko. Tetapi mereka menimbang-nimbang bahwa kalau tidak melakukan kebenaran, ini resikonya lebih buruk daripada melakukan kebenaran. Melanggar perintah Tuhan membawa resiko yang lebih buruk daripada melanggar titah raja. Melanggar titah raja itu paling buruk adalah mati jasmani. Tetapi melanggar perintah Tuhan, oh, mereka tidak mau, mereka tidak berani, mereka takut lebih kepada Tuhan daripada kepada raja. Nah, saudara, kita dalam zaman pandemi ini, kita juga ada halangan. Oh, ada halangan yang berat sekali, yang tidak kelihatan. Kalau raja yang menghalangi, minimal ada kelihatan. Ya, oh, ada rajanya, oh, ada pasukannya. Tetapi kalau sekarang yang kita hadapi adalah virus yang tidak kelihatan. Dan itu menghalangi kita. Tetapi, kita tahu apa yang Tuhan inginkan. Kita tahu bahwa Tuhan menginginkan kita berkumpul dalam pertemuan jemaat. Dan kebaktian secara online, walaupun terpaksa kita lakukan, tidak bisa mencukupi. Karena kebaktian secara online tidak sama dengan datang berbakti secara fisik. Kebaktian secara online bukanlah kebaktian. Itu adalah menonton. Kebaktian secara online hanya bisa dilakukan dalam keadaan yang darurat. Dan tidak bisa menjadi solusi yang permanen. Tidak bisa menjadi solusi yang jangka panjang. Karena orang-orang yang tergabung dalam satu jemaat, itu butuh untuk berkumpul bersama sebagaimana layaknya suatu jemaat, suatu tubuh Tuhan. Jadi ada suatu hal yang sangat sulit sekali. Nah, saya bukan berkata bahwa kita harus melanggar peraturan pemerintah. Tetapi sesudah PPKM ini berlalu, apabila tubuh kita sehat, kalau Tuhan memberikan kepada kita tubuh yang sehat, dan kita tetap menjaga diri kita, menjaga proses protap kesehatan, maka kita perlu untuk berkumpul sebagai suatu jemaat secara fisik, bernyanyi bersama-sama, mendengarkan firman Tuhan, dan memiliki persekutuan bersama-sama. Ini adalah yang Tuhan inginkan. Tetapi, saudara, apakah iman yang didapatkan pada Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria itu ada pada diri kita juga? Apakah iman saya sekuat iman mereka? Jadi itu pertanyaannya. Nah, ini mengantar kita kepada hal yang terakhir sekarang, yaitu damai sejahtera yang dimiliki oleh para pahlawan iman ini. Sebenarnya mereka dapatkan dari mana? Itu bukan sesuatu yang secara magical Tuhan pakai tongkat sihir, ya, kemudian bikin tiba-tiba jadi damai sejahtera. Tidak. Ya. Damai sejahtera itu bukan sesuatu yang dilemparkan dari surga masuk ke dalam hati kita. Oh, damai begitu. Ya. Damai sejahtera bukan suatu permen yang kita hisap-hisap lalu kemudian kita merasa damai. Tidak, tetapi damai sejahtera itu datang dari apa? Coba kita buka di dalam Kejadian pasal yang keempat. Saya bacakan ayat yang ke-6. Ini ceritanya adalah tentang Kain dan Habel. Saya yakin waktu sekolah minggu Anda sudah pernah membacanya, Anda tahu ceritanya. Kain iri hati kepada Habel karena Tuhan tidak mengindahkan persembahannya Kain, tetapi mengindahkan persembahan Habel. Lalu di ayat yang kelima, hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ayat yang ke-6, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram?
apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Menurut Tuhan, Kain hatinya panas, mukanya muram, atau dengan kata lain kita katakan di dalam hatinya tidak ada damai sejahtera, adalah karena dia tidak melakukan apa yang benar, seperti yang Habel lakukan. Karena Kain melanggar perintah Tuhan, maka dia tidak merasa bahagia, tidak merasa tentram, tidak merasa damai sejahtera, karena tidak melakukan kehendak Tuhan. Bapak dan ibunya kan juga sudah mengalami di Taman Eden, Adam dan Hawa, mereka habis makan itu, kemudian mereka menyadari bahwa mereka telanjang. Ada rasa malu. Malu itu nggak damai sejahtera. Lalu kemudian mereka takut. Mereka sembunyi dari Tuhan ketika Tuhan berjalan-jalan pada sore hari dan memanggil mereka. Mereka bersembunyi. Sembunyi itu bukanlah damai sejahtera, saudara. Jadi Adam dan Hawa sudah melakukan dosa, lalu kemudian mereka merasakan hilang damai sejahtera. Kain melakukan dosa dan hilang damai sejahtera. Lalu apa solusi menurut Tuhan di situ? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Solusi dari Tuhan, kalau mau memiliki damai sejahtera di dalam hidup, adalah berbuat apa yang benar. Adam dan Hawa, kemudian mereka melakukan apa yang benar. Habel melakukan apa yang benar. Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria melakukan apa yang benar. Sehingga mereka beroleh damai sejahtera itu. Ketika mereka harus menghadapi tantangan, mereka memiliki damai sejahtera. Damai sejahtera itulah yang menginsulasi mereka. Sehingga mereka tidak cemas dan khawatir. Sehingga iman mereka tetap kuat. Karena ada dilindungi oleh damai sejahtera. Nah, saudara, jemaat sekalian, apabila kita melakukan apa yang benar, kita datang ke gereja dan kita melakukan apa yang kita tahu Tuhan ingin kita lakukan, maka kita serahkan kepada Tuhan. Tuhanlah yang sudah berjanji akan memelihara kita. Yang tidak akan memberikan kepada kita ular sebagai ganti ikan, atau memberikan batu sebagai ganti roti. Bapak kita adalah Bapak yang baik, yang akan memelihara, mencukupi kita. Maka kita menyerahkan kepada Tuhan. Dan kemudian Tuhan akan memberikan damai sejahtera itu. Karena kita beriman. Karena kita melakukan apa yang benar. Saudara, kalau kita tinggal di rumah pun, tidak ada jaminan bahwa kita akan merasa damai sejahtera. Kalau kita menyembunyikan diri, kalau kita mengabaikan firman Tuhan, kita tidak akan merasa damai sejahtera juga. Tetapi apabila kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan dan melakukan apa yang benar, maka damai yang bukan berasal dari dunia ini, yang tidak dimiliki oleh manusia dunia ini, itu akan Tuhan berikan kepada kita. Dan itu adalah buah dari kebenaran. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami terutama mengucap syukur karena Engkau sudah memberikan kami Injil yang benar sehingga kami didamaikan dengan Allah. Namun, kami mengucap syukur bahwa sesudah itu Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan untuk hidup bagimu. Dan Engkau memberikan kami damai sejahtera. Sehingga kami menjalani hidup ini dengan penuh sukacita. Dan rencana yang Engkau sudah rancangkan bagi kami itu bisa kami lihat melalui pimpinan-Mu dari pembelajaran kami akan firman Tuhan. Mohon supaya jemaat GBI Agrave ini Engkau lindungi dan kami bisa kembali lagi berbakti seperti yang Engkau inginkan. Dan mohon Tuhan supaya Engkaulah yang berkuasa atas segala sesuatu, yang tahu apa yang terbaik, yang memimpin supaya GBI Agrave semuanya hidup bagi Engkau. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.